Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siang baraya sadayana ibadah sapanjeun Bapak Prawira semuanya hoyong jemut di channel YouTube ieu ngabahas terkait olahraga tradisional. Mana teu seueur anu peduli terhadap olahraga tradisional padahal nu pengetahuan pribadi saya bahwa olahraga tradisional itu bisa berdampak sangat baik bagi tumbuh kembang anak-anak usia dini, di mana anak usia dini sekarang dihadapkan dengan era digitalisasi, era modernisasi, era di mana semua aspek kehidupan bisa diambil secara instan, secara singkat melalui gadget. Nah, di sini dimulai keprihatinan saya sebagai praktisi olahraga, yang mana sekarang saat ini saya sedang menggeluti olahraga tradisional. Mudah-mudahan ini bisa berdampak sedikitnya terhadap rekan-rekan baraya semuanya yang mendengarkan ini berawal dari keprihatinan saya terhadap dunia olahraga. Karena dunia olahraga sekarang bisa dikoreksi ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, kalau saya ada kekeliruan, bahwa dunia olahraga secara general sekarang ini terdeskripsikan, atau dalam kata lain, kalau saya menyebutnya bahwa olahraga saat ini sudah menjadi olahraga yang transaksional. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Ya, salah satu contohnya ketika ada multi event, kegiatan olahraga prestasi, olahraga tradisional, olahraga masyarakat, ataupun olahraga pendidikan, itu sebagai ajang transaksi personal ke personal dalam upaya keuntungan pribadi, bukan keuntungan kolektif. So, di sini saya menitik beratkan terhadap olahraga tradisional, di mana olahraga tradisional itu menurut saya bisa menjadi satu stimulan stabilizer kegiatan-kegiatan penunjang di kemasyarakatan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Salah satu contoh menurut saya ketika kita berbicara stabilizer itu sebagai penyeimbang antara dunia olahraga prestasi dan dunia olahraga pendidikan, karena kita semua ketahui bahwa di dunia olahraga atau di undang-undang terkait keolahragaan ada 3 aspek olahraga yang pemerintah dari mulai tingkatan pusat, provinsi, ataupun kota kabupaten, yang 3 inilah yang menjadi satu garda terdepan, yaitu olahraga prestasi, olahraga masyarakat, dan olahraga pendidikan. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada rekan-rekan praktisi olahraga, akademisi olahraga, ataupun pelaku olahraga, pemangku kebijakan di bidang olahraga, pelaksana kebijakan di bidang olahraga, betul-betul aware atau peduli terhadap dunia olahraga. Tidak lain atau tidak bukan, ini semata-mata saya ingin memperlihatkan olahraga itu betul-betul menjadi satu garda terdepan penunjang sektor perekonomian dan sektor pendidikan. Nah, dalam ini mungkin pasti ada yang sependapat, ada juga yang tidak sependapat dengan saya. Itu hak rekan-rekan atau baraya semuanya, bahwa kalau olahraga tidak dikembalikan kepada girohnya, bagaimana olahraga ke depannya.
bagaimana pembinaan olahraga ke depannya, bagaimana perkembangan sektor-sektor lain yang berhubungan dengan bidang olahraga. Maka dari itu di sini saya tidak akan membahas terkait atau mengedepankan terkait olahraga prestasi atau olahraga pendidikan. Itu semua mungkin ada rekan-rekan yang berteman ini, saya akan menitik beratkan terhadap olahraga tradisional di mana ya menurut saya eh, sangat punya potensi olahraga tradisional itu menjadi satu aspek yang sangat positif ke depannya. Dan sangat berdampak luas terhadap tumbuh kembang anak-anak usia dini, usia pelajar, atau sebagai penunjang olahraga-olahraga yang tujuannya mengarah ke olahraga prestasi pendidikan, olahraga prestasi yang memang murni sekarang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luasnya Indonesia nasional. Saya akan sedikit membahas terkait hierarki organigram terkait olahraga masyarakat, dan di bawahnya ada olahraga tradisional. Kita ini di Indonesia ada beberapa induk organisasi olahraga yang saya ketahui, mungkin Balai semuanya bisa menambahkan apabila saya ada salah atau kekeliruan. Kita itu mempunyai lembaga organisasi keolahragaan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, di mana di sana ada cabur-cabur atau cabang olahraga yang emang murni prestasi dikedepankan melalui pembinaan, melalui event, melalui multi event, semuanya sudah kepada tahu. Ada juga soina olahraga untuk para penyandang disabilitas keterbelakangan mental, yang harus anak berkebutuhan itu. Ada juga NPCI untuk olahraga yang penyandang cacat atau keterbatasan secara struktur tubuh atau bukan tidak normal, yang kurang apa ya kalau saya sebutnya, bahasanya orang yang kurang beruntung dalam postur tubuh gitu ya. Ada juga Bapopsi olahraga pelajar. Nah, di sini saya akan menitik beratkan terhadap olahraga masyarakat, yaitu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Dulu sering kita kenal atau kita kenal KORMI, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, berubah nama menjadi KORMI, dan alhamdulillah itu menjadi satu induk organisasi secara nasional diakui oleh pemerintahan, membawahi 3 aspek komisi di dalamnya. KORMI, sedikit singkat saja saya menjelaskan bahwa KORMI itu induk organisasi bidang olahraga. Olahraga apa? Olahraga masyarakat. Di KORMI ada 3 komisi olahraga yang dikedepankannya, itu ada OKK, olahraga kesehatan dan kebugaran. Salah satu contohnya ada berbagai macam bentuk senam di sana, kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan kesehatan dan kebugaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat, kebanyakan senam. Nah, itu di OKK, di komisi OKK. Ada juga komisi OPT, olahraga petualangan dan tantangan, yaitu berkaitan kegiatan di masyarakat yang berupa petualangan atau
olahraga tantangan, salah satunya ada skateboard di sana, freestyle, ada BMX, freestyle BMX, ada panjat gunung di sana, ada berbagai macam lah yang olahraga yang eh, punya aspek tingkat adrenalin sangat besar di sana. Ada juga OTKB, Komisi OTKB, olahraga tradisional, kreasi dan budaya. Nah di sini yang secara umum menurut saya bukan berarti mendiskreditkan olahraga atau komisi-komisi yang lainnya. Di sini olahraga tradisional dan kreasi budaya itu menurut saya menjadi satu aspek stimulan untuk merangsang eh, kegiatan aktivitas di masyarakat. Di OTKB itu ada berbagai macam olahraga tradisional, kreasi dan budaya. Ada yang berasal dari budaya dan kita bertransformasi menjadi olahraga. Ada yang berasal dari kreativitas atau kreasi masyarakat. Ada juga betul-betul yang berawal atau berasal dari kearifan lokal tradisional yang sering kita sebut kaulinan kalau dulu, sekarang udah menjadi bertransformasi menjadi olahraga tradisional, dipertandingkan juga, diprestasikan juga. Nah, di sini kita lebih meruntut lagi ke olahraga tradisional, kreasi dan budaya, di mana di sana di situ terdapat berbagai macam inorga. Inorga itu apa? Induk olahraga atau yang familiar di masyarakat, di kalangan masyarakat itu semacam cabornya kalau di Kornil, cabang olahraganya. Kalau kita sebut di Kornil itu ada inorga, induk olahraga. Di semua komisi baik itu OKK, OPT dan OTKB itu disebutnya inorga, induk olahraga. Nah, maaf, silakan ada sedikit gangguan. Nah, olahraga masyarakat, olahraga tradisional itu ada di bawah komisi OTKB, di bawah induk organisasi olahraga Kormi. Ada beberapa macam kegiatan olahraga tradisional yang sering dipertandingkan di kalangan pelajar, di kalangan masyarakat umum. Sekarang juga ada multi eventnya, Porhab, festival olahraga tingkat kabupaten, ada Forpro, festival olahraga tingkat provinsi, dan ada Fornas, festival olahraga di tingkat nasional. Dan alhamdulillah di Indonesia udah terlaksana Fornas yang ketujuh, dan tahun sekarang kalau nggak salah atau tahun depan itu Fornas yang ke-8. Dan di sana dipertandingkan berbagai macam olahraga di 3 komisi itu, OKK, OPT, dan OTKB. Di sini saya akan membahas, ya mungkin pendengar baraya semua sedikit ngacak lah ya sekarang sebagai bahan imajiner terlebih dahulu bahwa okay, bahwa olahraga tradisional sekarang sangat, ya mudah-mudahan bisa mendunia gitu. Karena saya sekali rekan-rekan bahwa kalau tidak dibudayakan olahraga masyarakat ini, olahraga tradisional ini sangat disayangkan. Karena kenapa sangat disayangkan? Ini menurut saya bisa menjadi syarat syarat pendamping lah. Apa? Ambilin apa? Benar Pak Atu lagi. Ambilin nama. Nama apa di mana?
Sabar ya, kagak guna bungsu. Ya, kembali lagi mungkin olahraga tradisional itu olahraga yang menurut saya mempunyai 3 sifat atau 3 aspek yang siapa saja, kalangan apa saja bisa melakukannya, karena kita mempunyai olahraga tradisional itu mempunyai satu bentuk kemudahan, diantaranya murah, meriah, massal, dan menggembirakan, atau saya menyebutnya 4M, yaitu murah, meriah, massal, dan menyenangkan atau menggembirakan. Nah, saya sendiri sebagai pengurus salah satu induk olahraga yaitu KONI di kabupaten, salah satu di kabupaten di Indonesia ini, mempunyai peranan dan mempunyai fungsi untuk memberikan satu informasi ke masyarakat secara luas bahwa olahraga tradisional itu indah loh, menyenangkan loh, menggembirakan loh, tidak memerlukan biaya yang sangat mahal, tapi dampak atau aspek yang didapatnya ketika kita melaksanakan kegiatan itu sangat besar sebagai penunjang kehidupan di masyarakat atau sebagai penunjang pengupgradean potensi secara personal atau secara individu, terutama kepada generasi muda. Kenapa saya sepercaya itu terhadap olahraga masyarakat, olahraga tradisional yang sekarang mempunyai wadah tersendiri, mempunyai proyeksi perkembangan sendiri, karena saya mengalami sendiri. Saya bergelut di bidang olahraga tradisional kurang lebih 3 tahun 4 tahun sekarang ke belakang. Yang pertama, yang awalnya saya hanya ditunjuk sebagai pengurus, dan akhirnya saya menggeluti dan saya meriset, mengobservasi kegiatan-kegiatan olahraga tradisional, dan ternyata dampaknya sangat keren loh menurut saya, dahsyat. Sebagai contoh, saya mengilustrasikan yang langsung saya alami terkait olahraga tradisional dan apa dampaknya. Mudah-mudahan ini merangsang memotivasi baraya semuanya. Salah satunya yang saya alami olahraga tradisional katapel. Saya bergelut di olahraga tradisional katapel kurang lebih pertengahan 2020, ya kalau nggak salah pertengahan 2020 di bulan Agustus, yang pada saat itu di mana COVID masih menjadi hal yang diprioritaskan atau menjadi sorotan masyarakat secara luas masyarakat Indonesia. Saya diperkenalkan oleh salah satu rekan saya di sini, olahraga katapel. Yang pertama saya hanya melihat, mencoba memainkan olahraga katapel tersebut, dan alhamdulillah akhirnya bisa untuk menggunakannya, bisa lah ya. Nah, satu hari, 1 minggu, 1 bulan, dan sampai akhir bulan 2020, secara tidak sadar ada perkembangan secara sense of analis yang saya dapatkan, dan secara intuisi gitu ya, bahwa saya mendapatkan satu stimulan perkembangan daya ingat yang signifikan. Itu kurang lebih
lima bulanan lah saya, 4 bulan 5 bulan bermain olahraga ketapel yang pada saat itu saya hanya iseng-iseng. Tapi setelah saya amati terhadap diri saya, kok ada dampak gitu. Apa sih dampaknya? Daya ingat saya meningkat tajam, Baraya. Meningkat tajam. Dari hal tersebut, akhirnya saya berinisiatif untuk mencari kenapa sih, apa sih yang menjadi dasar saya peningkatan daya ingat saya dalam kehidupan sehari saya. Ternyata saya ingat saya dalam 6 bulan 4 bulan lah 4 bulan 5 bulan terakhir ini saya rutinitas saya pagi-pagi berangkat kerja atau siang setelah berangkat kerja, di sela-sela berangkat kondisi kerja, atau di sore hari pulang saya kerja, saya menyempatkan waktu untuk bermain KKPL. Nah, ini saya mengingat apa sih data statistik yang yang bisa di riset atau diobservasi oleh saya. Ternyata sebagai bahan ilustrasi imajinasi, saya itu melakukan kegiatan KPL itu di halaman rumah, di garasi mobil saya, di garasi rumah saya. Kebetulan rumah saya itu berada di ujung yang di ujung rumah saya itu tidak ada rumah lagi, kosong, lokasinya cuma berhadapan langsung dengan selokan besar. Kalau pagi-pagi atau siang atau sore itu kondisi jalannya sepi karena bukan jalan aktif di perumahan, saya tinggal di perumahan. Saya melakukan kegiatan itu dari ujung garasi ke depan ujung selokan. Saya menyimpan satu target sasaran, single target sasaran yang digantung, dan di belakangnya saya halangi atau apa backstop gitu untuk peredam lontaran peluru katapel dengan kain. Pada saat itu saya menggunakan kain apa namanya, kain jendela. Nah, saya per tiap kali tembakan itu 10 peluru untuk mengimajinasi ya, baraya semuanya. 10 peluru itu saya tembak dengan jarak kurang lebih 8 atau 9 meter ya, maksimal 10 meter ya, antara itulah 8, 9 atau 10 meter. Saya tidak pastinya, tidak mengukur jaraknya, tapi di antara itulah, menggunakan peluru metal berbahan besi. Kalau di sini sering disebutnya lahar sepeda gitu ya, atau steel ball atau gotri atau amo kalau anak-anak para pegiat KPL itu. Tiap 10 peluru awalnya saya hanya memperhatikan fokus saya terhadap target sasaran, dan tanpa disadari secara otak kiri otak kanan saya, selain saya fokus terhadap target, saya juga memperhatikan jatuhnya peluru itu untuk 10 tembakan pertama. Tunggu bentar, ini ada gangguan lagi. Gangguan
terlihat jatuhnya di mana. Tembakan pertama, tembakan kedua jatuhnya di mana tanpa saya sadari itu pertama awalnya. Saya mengingat, oh peluru pertama jatuhnya ke sini, peluru kedua jatuhnya ke sini, oh peluru ketiga melenceng jauh kemana yang pasti dianggap hilang, dan sampai tembakan ke sini. Dengan tanpa sadar saya dilatih untuk mengingat peluru-peluru itu. Peluru pertama saya ambil lagi dengan ingatan-ingatan yang tanpa sadar saya tadi jelasin. Tembakan kedua 10 lagi, mengingat lagi. Yang pasti tembakan 10 pertama dengan tembakan 10 repetisi kedua, saya yakin dan mungkin rekan-rekan lagi pendapat dengan saya juga berpendapat bahwa 10 posisi pertama dan 10 posisi 2 pasti berbeda. Nah, di situ saya menyadari bahwa oh, kita dituntut tanpa sadar untuk fokus dan mengingat. Pertama dua aspek itu yang baru saya temukan gitu. Makanya saya sangat antusias. Oh ternyata kenapa daya ingat saya meningkat? Yang biasanya saya mengingat itu kalau hal-hal yang tidak mempunyai satu aspek memori, itu memori dalam kehidupan saya itu hanya sebatas 2 hari atau paling maksimal 3 hari, seminggu lah maksimal. Tapi ini saya ketika ada satu momen yang menurut saya tidak penting-penting banget, dan saya bisa mengingatnya di bulan berikutnya. Pas hari ini, tanggal segini, pas pukul segini sampai detail, itu saya mengingat. Nah, saya kelemahan saya seperti itu dalam hal ingatan. Karena akhirnya, kalau ini saya saya masukkan terhadap aspek pembelajaran yang apa ya istilahnya tuh aspek pembelajaran informal terhadap anak saya kebetulan pada saat itu 2020 tuh dan awal 2021 itu kelas 4 SD kalau nggak salah, kelas 4 SD. Nah, dalam masa kelas 4 SD itu anak saya dari kelas 2 kalau nggak salah kelas 2 akhir mau menginjak kelas 3 itu kan pembelajaran itu daring di sekolah. Kebanyakan tatap maya ada daring dalam jaringan. Yang notabene menggunakan gadget dengan usia kurang lebih itu 9 tahunan 10 tahunan lah anak saya pada saat itu kelas 3 SD 4 kelas 4 SD itu dihadapkan dengan menurut saya itu kurang bagus lah untuk motorik ingatan anak saya, untuk motorik gerak anak saya, karena menurut saya anak seusia itu seharusnya harus ada aktivitas yang dibutuhkan sesuai dengan kadar usianya. Tapi kita dihadapkan dengan pandemi yang emang mengharuskan anak kita ya seperti itu. Akhirnya posisi aktif itu beralih menjadi pasif kegiatan-kegiatannya. Pembelajarannya hanya 2 jam, paling lama 3 jam, tapi karena menjadi habit akhirnya penggunaan HP itu berlanjut setelah pembelajaran itu selesai, dilanjut dengan kegiatan penggunaan gadget atau HP, handphone, beralih ke kegiatan yang mestinya diisi dengan kegiatan aktivitas. Nah, itu kita juga tanpa sadar dan mau tidak mau dihadapkan seperti itu. Penggunaan HP untuk pembelajaran hanya 3 jam dan penggunaan HP untuk pengisi kegiatan fisiknya berubah menjadi penggunaan gadget. Itu sampai kadang siang, sore, malam itu diisi dengan akhirnya kan tidak ada kegiatan. Nah, itu bertolak belakang dengan kebutuhan
cerita itu berjalan akhirnya menjadi habit dan susah untuk dikendalikan. Saya ajaklah, saya ajak berkegiatan bermain KTPL. Hari pertama dia senang karena kita ada reward and punishment. Saya rangsang dengan reward and punishment, kalau kena, kalau ini dapat hadiah apa, dapat jajan apa ya. Jadi tidak untuk menstimulkan dan merangsang senang. Dan yang berawal dari reward punishment akhirnya anak saya menjadi satu habit, kebiasaan. Kalau tidak bermain KTP satu hari aja kadang ada yang hilang ini. Nah, ini bermain KTP. Dan tanpa sadar anak saya terjadi apa yang dialami oleh saya. Dia secara tidak langsung, secara fokus mengingat dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama 2021 kebetulan anak saya juga saya sekolah di madrasah, kegiatan keagamaan, dan di madrasah itu ada satu target yang harus dicapai selama 1 tahun itu untuk kelas 4, kelas 5 lah kalau nggak salah, harus target menghafal 30. Pertama itu sebelum itu saya perkenalkan, kalau nggak salah saya perkenalkan KTP itu ya tadi awal 2021 lah anak saya itu. Setelah saya bermain KTP setelah 6 bulan. Pada masa transisi itu anak saya mempunyai tugas di semester awal itu target untuk menghafal di 30, dan kebetulan juga tidak apa-apa. 30. Jangankan setengahnya, seperempat di 30 itu tidak apa. Setelah 2021 saya perkenalkan 3 bulan dia bermain KTPL, yang sangat saya heran itu anak saya menghafal di 30 secara fase, dan di hadapan saya melalui ujian, karena di madrasah itu kalau ujian hafalan di 30 itu orang tua diundang. Ya, iya, iya bentar, ya papa ngejelasin dulu ya. Ya, ya, oh iya. Ini lagi ada
Ya tungguin aja dulu. Maaf ya, biasa di bapak rumah tangga kayak gini. Nah, mungkin itulah sedikit ilustrasi bahwa anak saya itu berakhir dengan cara 3 bulan yang tadinya 6 bulan pertama dia sangat sulit menghafal 30, setelah disingkatnya setelah diperkenalkan permainan KTPL. Sebelum saya memberikan satu informasi bahwa dari permainan mengarah ke olahraga, karena saya itu sedikit tanpa sadar dia daya ingatnya, penghayatan secara literaturnya meningkat. Alhamdulillah 3 bulan itu terlewati dengan mempunyai satu produk hafalan 30 dengan api dan lantang di depan saya dengan diuji oleh para ustaz dan ustazahnya asatidnya. Nah, berawal dari situ makanya saya sangat betul-betul antusias terhadap olahraga yang ini loh dampak yang sangat besar, big goals-nya, tujuan utama saya kenapa saya menginformasikan satu imajinasi, mudah-mudahan menjadi satu motivasi bahwa olahraga tradisional itu bisa menjadi stimulan penunjang secara akademik, secara terapinya, sosiologi sosialnya lah, ilmu sosialnya, secara ilmu parentingnya itu menjadi satu kemudahan menurut saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pengadopsian oleh ya bahaya semuanya yang seumuran saya di bawah yang usia 35 sampai 40 yang punya anak, mudah-mudahan ya jauh-jauhnya kita semua lah, bapak-bapak muda, orang tua kita juga, para praktisi, para akademisi ini menjadi satu aspek pembahasan ke depannya terkait olahraga tradisional secara mendalam ya, keilmuan. Bahkan saya juga sekarang sedang meneliti bahwa unsur apa saja yang terlibat secara anatomi tubuh yang terlibat dalam olahraga tradisional KTPL. Dan ternyata banyak aspek keilmuan yang terlibat di dalamnya yang sebetulnya menurut saya ini bisa menjadi satu pembahasan di kalangan akademisi, bahkan di kalangan praktisi, politisi, atau para pemangku kebijakan terkait olahraga tradisional untuk mengatasi kesenjangan antara era 4.0 sekarang, era modern, era digitalisasi, terhadap terhadap kehidupan anak-anak yang notabene belum berhak menerima hal tersebut sesuai dengan kadar dan kemampuan usianya gitu. Itu mungkin maaf kalau informasi yang saya sampaikan atau perbayang saya sampaikan gejo kaditu kadia atau segala komunikasi saya ngacak ya. Nah mungkin harap dimaklumi karena betul-betul saya ingin mengajak teman-teman baraya semua terlibat dalam kondisi yang menurut saya kalau dibiarkan bebas seperti ini, kondisi situasi keadaan kita di masyarakat, di dunia pendidikan, dunia masyarakat, kehidupan sosial bermasyarakat, kalau tidak ada stimulan yang menjadi stabilizernya, menurut saya ini akan berdampak terhadap anak-anak kita yang akhirnya downgrade mental
misalnya terdowngrade secara knowledge-nya, terdowngrade secara kapasitas edukatifnya, ya inilah yang mesti kita lakukan. Kita mesti mencari stimulasi-stimulasi untuk menjadi metode pembelajaran penyeimbang di anak-anak generasi di bawah kita. Itu mungkin sedikit ilustrasi, sedikit sharing informasi ke rekan-rekan semuanya, ke teman-teman semuanya, akang teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk informasi yang bisa dikembangkan ke rekan-rekan. Khairul kalam, saya Fitra Prawira, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.